Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau lihat, ini tuh sebuah video berjudul Kemegahan NTT Nusa Tenggara Timur bikin Timor Leste iri dan kagum berkat mega proyek spektakuler di perbatasan Rampung gitu. Jadi ini ada NTT nih bikin iri Timor Leste katanya. Timor Leste itu negara lainnya, walaupun dulu Timor Leste ini kan asalnya dari provinsi Timur ya. Oke, jadi memisahkan diri lah dari Indonesia, jadilah Timor Leste. Nah, katanya ini ada NTT juga nih. Nah, membangun ini ya, perbatasan itu guys. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah memberikan aku makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu deh gimana sih NTT ini sekarang. Oke, let's go. Perbatasan tadi ya. Awalnya jalannya itu kita sangat tertinggal jauh sekali. Jadi dengan adanya berdiri negara Timor Leste, maka kita di pinggiran lebih baik diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saat ini yang kami rasakan di zamannya Jokowi, maka kami mendapatkan pembangunan. Wah, jadi awalnya tuh kayak tertinggal gitu karena jauh kali ya dari jangkauan pemerintahan pusat kali gitu ya. Untuk memudahkan para masyarakat bisa kegiatan ekonomi lancar dari desa ke kota. Kami menerima dengan baik proyek pembangunan ini karena mereka menganggap inilah bagaimana pemerintah menjangkau mereka dengan pembangunan seperti ini. Terima kasih kepada Kayaknya panas banget ya di situ ya. Terima kasih kepada Indonesia yang telah hadir di area perbatasan. Ya betul, jadi ini perbatasan ya guys, perbatasan antara Timor Leste dan NTT. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap NTT. Nah, jadi ini masih masa jabatan Pak Presiden Jokowi ya? Jadi di Nusa Tenggara Timur, Nampung Kite misalnya, setelah ini Nampung Kite dengan pekerjaan besar, waduk jalan gitu ya. Beratus kilo kan. Wow, jalannya susah diakses ya. Tapi di sini juga masih ada sih jalan yang kayak gitu guys, yang susah diakses. Di sini ya kayak lumayan sih dari sini. Yang memadai untuk seluruh rakyatnya. Namun sejak kemerdekaan masih banyak daerah yang luput dari pembangunan. Padahal fondasi bangsa Indonesia untuk jelas bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Oke. Oleh karena itulah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo begitu menunjukkan. Maaf ya guys kalau sedikit berisik ya, soalnya kan sekarang hari aku bikin video ini hari Jumat, jadi kayak lagi pergi ke masjid sholat Jumat gitu guys, makanya sedikit berisik ya. Karena rumah aku di pinggir jalan gitu. Tak terkecuali daerah perbatasan. Selain Papua, wilayah timur Indonesia yang menjadi perhatian Jokowi adalah Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste ini mendapat perhatian yang begitu tinggi dari Presiden Jokowi. Terbukti dari beberapa pembangunan infrastruktur, Bendungan. dan kedekatan dalam interaksi dengan masyarakat saat di Nusa Tenggara. Wah, jadi masa jabatan Pak Jokowi kemarin emang ya seperti kemiskinan, rawan emang dikunjungi lah provinsi-provinsinya jauh juga ya gitu ya, untuk melihat secara langsung kayak gimana sih pembangunan di provinsi tersebut gitu, turun tangan langsung ya. warga yang telah dibangun permanen oleh pemerintah pusat. Sejumlah infrastruktur lain juga telah dibangun, bahkan lebih mudah dari negara tetangga. Wow, keren. Apa saja infrastruktur tersebut? 1. Jalan perbatasan Indonesia Timor Leste. Ini jalan perbatasannya guys. Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN telah menyelesaikan 290
km dari total panjang jalan. Wow. Jalan perbatasan darat Indonesia Timur Leste yang telah selesai terdiri atas sepanjang 179 km terletak di Aku tuh orang yang kayak penasaran gitu guys, kayak perbatasan itu guys. Aku betul-betul penasaran deh. Apalagi kalau perbatasan itu tuh kayak darat sama darat kayak gini ya. Penasaran banget aku sebenarnya. Soalnya negara dan negara gitu ya. 34 km masih dalam proses konstruksi. Wilayah perbatasan daratan NTT dikenal sebagai Sabuk Merah. Dinamai demikian karena TNI pada saat Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia menandai peta perbatasan dengan garis berwarna merah. Pembangunan jalan ini tidak hanya memperkuat pertahanan daratan NKRI sebagai negara perbatasan dengan Timor Leste, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat di NTT. Sebelum mega proyek jalan ini dibangun, masyarakat NTT harus berjalan kaki selama 2 hingga 3 hari mencapai kabupaten atau kota terdekat. Gila, sampai berhari-hari jalan kaki. Kini dengan adanya jalan tersebut, waktu perjalanan telah dipersingkat menjadi 1 hingga 2 jam, memudahkan mobilitas masyarakat. Selain itu, jadi sangat membantu guys jalan. Ya jalan gitu ya. Jembatan di ruas Sabuk Merah sektor timur dan 38 jembatan di ruas Sabuk Merah sektor barat. Hal ini tentunya menjadi solusi mengatasi masalah isolasi dan kesulitan menyeberangi sungai pada musim hujan setiap tahunnya. Pembangunan jalan perbatasan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga NTT, tetapi juga meningkatkan pergerakan penjualan ikan dari masyarakat desa ke kota. Wow, keren. Pos lintas batas Tanah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR segera menuntaskan pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu 8 di kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah menjamin. Jadi emang perlu diperhatikan ya negara pula, provinsi-provinsi yang berbatasan ini ya. Bukan hanya itu, di pokoknya emang perlu diperhatikan sih, walaupun jauh gitu ya dari pemerintah pusat, tapi perlu diperhatikan nih pembangunan yang ada di sana gitu. Dan dapat ditempuh sekitar 5 jam via jalur darat. Pembangunannya terbagi ke dalam 2 tahapan, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pembangunan sarana prasarana pendukung PLBN 8 tahap 1 telah dimulai sejak Desember 2020, meliputi pekerjaan bangunan inti, gedung sidang, bangunan cuci bis pegawai, Wisma Indonesia, lebih megah gitu ya. terminal, Sangat ini membantu lah ini jalan. Pembangunan kantor anggota TNI dan kantor anggota Polri. Secara keseluruhan proyek ini menelan anggaran 128,7 miliar rupiah. Pembangunan PLBN 8 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbatasan lagi nih kan? Perbatasan yang berdaya saing dan dapat mengurangi disparitas khususnya di wilayah TNT atau terluar dan tertinggal. 3. Teropong bintang observatori terbesar se-Asia Tenggara. Wow, se-Asia Tenggara loh. Yang pembangunannya terletak di kawasan Gunung Gila. Kecamatan Ampong Tengah, Kabupaten Kupang tersebut akan Kupang menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Proyek pembangunan teropong bintang ini adalah yang kedua setelah observatorium cantik loh. Bosca di Jawa Barat. Observatorium ini berada di Jadi sejauh ini pembangunannya udah atas permukaan laut wow banget dan gitu. tak adanya bangunan lain. Nama lengkapnya adalah Observatorium Nasional atau OBNAS Timau. Observatorium Timau dibangun sejak tahun 2017 dengan nilai proyek yang mencapai 340 miliar rupiah. Wow, Observatorium bukan kaleng-kaleng. sejumlah fasilitas canggih untuk kebutuhan pengamatan benda-benda langit. Di Observatorium Timau ditanamkan teropong bintang atau teleskop Teropong bintang. 3,8 meter. Pembuatannya Wah, ini cantik banget loh guys. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bekerjasama dengan Keren banget loh ini. pengelola observatorium Ogaya. Kayak sejuk gitu deh. Kehadiran sejumlah mega proyek di NTT tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Amin. Proyek ini sejalan dengan visi Nawacita Republik Indonesia sesuai arahan Presiden Jokowi. Visi Nawacita sendiri bertujuan untuk membangun tanah air dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perhatian Presiden membuat daerah ini secara bertahap keluar dari Wih, cantik banget. pergelangan.
Komunikasi dan kedekatan Presiden dengan masyarakat NTT membangun harapan baru bagi masyarakat NTT ke depannya. Nah, teman-teman, itu dia ya. Jadi pembangunan di NTT sekarang bagus banget ya. Akses jalannya juga ada keren banget. Wah, jadi ini perlu diperhatikan juga nih, walaupun jauh gitu ya. Pemerintahan pusat juga harus saling ini ya. Pokoknya perhatikan kota-kota kecil gitu ya. Apalagi ini perbatasannya dengan negara lain gitu. Jadi memang perlu perhatian yang lebih nih guys. Nah, keren ya, pembangunannya udah bagus, akses jalannya juga ada keren tadi ya. Dari yang sampai 2 hari 3 hari, sekarang jalannya udah bagus, jadi cukup 2 jam 3 jam doang udah nyampe gitu ya, keren. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye, assalamualaikum.